Sisingamangaraja 12 dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginoar Ompu Pulau Batu adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Ia naik tahta sebagai raja pada tahun 1876 untuk menggantikan ayahnya, Sisingamangaraja 11 yang bernama Raja Sohahuan Sinambela. Sebagai seorang Singamangaraja, Patuan Bosar Sinambela juga berperan sebagai Raja Imam. Dari Patuan Anggi Sinambela, Sisingamangaraja 12 mendapatkan pahompu panggoaran bernama Pulau Batu Sinambela sehingga ia digelari sebagai Ompu Pulau Batu Sinambela. Ia diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November tahun 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Semula, ia dimakamkan di Tarutung, Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Soposurung, Balige, Toba pada tahun 1953. Sisingamangaraja 12 adalah keturunan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Raja Pagaruyung yang sangat berkuasa ketika itu, yang datang berkeliling di kawasan utara Sumatera untuk menempatkan pejabat-pejabatnya. Penobatan Sisingamangaraja 12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy politik pintu terbuka Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, dan yang tidak mau menandatangani Korte Verklaring perjanjian pendek di Sumatera, terutama Kesultanan Aceh pada tahun 1873, Belanda melakukan invasi militer ke Aceh melalui Perang Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya. Di sisi lain, Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. Pada tahun 1824, seluruh wilayah koloni Inggris di Sumatera diberikan kepada Belanda melalui Perjanjian Inggris dan Belanda Anglo-Dutch Treaty of 1824. Dalam sepucuk surat kepada Marsden bertahun 1820, kemudian, Belanda melanjutkan invasi ke Tanah Batak pada 1878. Thomas Stamford Raffles menulis bahwa para pemimpin Batak menjelaskan kepadanya mengenai Sisingamangaraja yang merupakan keturunan Minangkabau dan bahwa di Silindung terdapat sebuah arca batu berbentuk manusia sangat kuno yang diduga dibawa dari Pagaruyung. Sampai awal abad ke-20, Sisingamangaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Pagaruyung melalui perantaraan Tuanku Barus yang bertugas menyampaikannya kepada pemimpin Pagaruyung. Sementara itu, sumber dari pemerintah daerah setempat menyebutkan bahwa dinasti Singamangaraja bermula dari salah satu keturunan si Raja Oloan. Si Raja Oloan memiliki 6 orang putra yakni Naibaho, Sihotang, Bakara, Sinambela, Sihite, dan Simanulang. Kemudian, Sinambela memiliki 3 orang putra, salah satunya adalah Raja Bonani Onan. Raja Bonani Onan menikah dengan seorang Boru Pasaribu. Anak dari Raja Bonani Onan adalah Raja Manghuntal yang kemudian mengawali dinasti Singamangaraja sebagai Sisingamangaraja I. Di antara tahun-tahun 1883 sampai tahun 1884, Sisingamangaraja 12 berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh, secara ofensif menyerang kedudukan Belanda antaranya Uluan dan Balige pada Mei tahun 1883, serta Tangga Batu pada tahun 1884. Sisingamangaraja 12 tewas pada tanggal 17 Juni tahun 1907 di kawasan Sungai Aek Sibulbulon, di suatu desa bernama Sionom Hudon, di perbatasan Humbang dengan Dairi, saat disergap oleh sekelompok anggota Korps Marsose dipimpin Kapten Hans Christoffel, sebuah pasukan khusus Belanda penembak jitu Kopral Sohoka, sambil memegang senjata pisau gaya dompak. Menjelang nafas terakhir, ia tetap berucap, "Aku Sisingamangaraja," bahasa Indonesia, "Aku Sisingamangaraja." Turut gugur bersamanya adalah kedua putranya, Patuan Nagari Sinambela dan Patuan Anggi Sinambela, serta putrinya, Lopian Boru Sinambela. Sementara keluarganya yang tersisa ditawan di Tarutung, kemudian Sisingamangaraja 12 dikebumikan oleh Belanda secara militer pada tanggal 22 Juni tahun 1907 di Silindung, setelah sebelumnya mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Dairi. Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Soposurung,
Balige sejak tanggal 14 Juni tahun 1953, yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Patuan Bosar Sinambela adalah Singamangaraja 12 sekaligus sebagai Singamangaraja terakhir dari dinasti Singamangaraja. Setelah kematiannya, tidak ada lagi penerus dinasti Singamangaraja, dinasti Sinambela di Bangkara, sebab seluruh keluarganya telah ditawan oleh Belanda di Siborong-Borong. Adapun nama para Singamangaraja yang pernah bertahta di Bangkara adalah sebagai berikut: Si Singamangaraja I, bernama Raja Manghuntal Sinambela. Si Singamangaraja II, bernama Ompu Raja Tinaruan Sinambela. Si Singamangaraja III, bernama Raja Itubungna Sinambela. Si Singamangaraja IV, bernama Sori Mangaraja Sinambela. Si Singamangaraja V, bernama Palongos Sinambela. Si Singamangaraja VI, bernama Pangulbuk Sinambela. Si Singamangaraja VII, bernama Ompu Tuan Lumbut Sinambela. Si Singamangaraja VIII, bernama Ompu Sotaronggal Sinambela. Si Singamangaraja IX, bernama Ompu Sohalompoan Sinambela. Si Singamangaraja X, bernama Ompu Tuan Nabolon Sinambela. Si Singamangaraja XI, bernama Raja Ompu Sohahuan Sinambela. Si Singamangaraja XII, bernama Patuan Bosar Sinambela. Polemik agama kepercayaan Si Singamangaraja XII, diklaim oleh para ulama Islam sebagai Muslim taat. Dan klaim itu telah dibantah oleh penelitian ilmiah. Dikutip dari Medan Antara News, Profesor Dr. Uli Kozokma dari University of Hawaii, Minoa, USA, mengatakan, Si Singamangaraja 12 bukan beragama Islam, Kristen maupun Parmalin melainkan beragama Batak asli. Selama ini banyak kontroversi yang terjadi di masyarakat tentang agama yang dianut Si Singamangaraja 12. Ada yang mengatakan dia beragama Kristen, maupun Islam, seperti Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dia beragama Parmalin yang menurut Thomson Hutasoit, tulisan Admil Tobing, 1967 Pustaha Tumbaga Holing, 2002, ditulis oleh Raja Patik Tampu Bolon. Kemudian, Parmalin Nasiak Bagi, 1992, yang dikurasikan Robinson Siagian, manuskrip Persatuan Agama Malin Batak Indonesia atau PAMBI, juga buku yang ditulis Sitor Situmorang, Toba Nasae, dan Guru Somalaing dan Modigliani utusan Raja Rom. Dianggap merupakan agama aslinya orang-orang Batak, katanya, di Medan, Kamis. Menurut dia, Parmalin bukanlah agama asli orang Batak. Parmalin merupakan agama kombinasi atau perpaduan dari agama Islam dan Kristen. Ketika agama Parmalin berkembang di tanah Batak, Si Singamangaraja 12 sendiri sudah berada di dairi dalam pengungsian menghindari serbuan-serbuan dari tentara Belanda. Jadi agama Si Singamangaraja 12 adalah Batak asli yang usianya jauh lebih tua dari agama Parmalin, katanya. Mengenai bukti-bukti yang ditunjukkan dalam stempel Si Singamangaraja 12 yang menggunakan aksara campuran Batak Mandailing Angkola, Arab Melayu dan Kawi juga tidak membuktikan bahwa ia telah memeluk agama Islam. Sebagai seorang yang mengklaim dirinya penguasa di tanah Batak, sudah selayaknya Si Singamangaraja 12 memiliki sebuah stempel sebagai lambang kebesarannya dan wajar saja jika dia menggunakan aksara Arab Melayu dalam stempelnya karena saat itu bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pengantar di Sumatera. Bagi para oknum, untuk mengklaim suatu pendapat haruslah didukung data yang valid dari permasalahan yang hendak diutarakan.